Rizal dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November. Oke, kali ini kita akan membuat tindakan bagaimana sih kita akan bagaimana untuk mengambil darah pada bagian arteri dan juga vena. Baik, adapun alat dan bahan yang kami persiapkan di sini dapat kita lihat ada perlak untuk pengalas pada tangan pasien yang akan kita ambil darahnya. Kemudian di bak instrumen kita sediakan handscoon bersih untuk tetap menjaga prinsip bersih. Kemudian di sini ada kita sediakan obat. Di sini kita anggap saja sebagai obat heparin, yang dimana obat ini merupakan obat yang berfungsi untuk mengincerkan darah agar tidak terjadi pembekuan pada darah pada saat kita mengambil darah. Kemudian ada tabung untuk sampel darah. Di sini kita sudah sediakan. Kemudian di sini ada spuit 3 cc untuk pada saat kita ingin mengambil darah pasien. Kemudian ada tourniquet ya, dan juga ada kasa untuk mendisinfeksi dan juga untuk menahan darah pada saat kita telah mengambil, dan juga ada hand drop. Oke, langsung saja ke video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Tansilal dengan NIM 232431296. Jadi saya merupakan mahasiswa program studi D3 Keperawatan Fakultas Saintek dan juga Universitas 19 November. Baik, jadi di video kali ini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah arteri dan juga pengambilan darah vena. Nah, di sini adapun alat dan bahan yang kami sediakan dapat kita lihat di sini ada handscoon bersih ya. Kemudian ada bak instrumen. Di sini di nirbaken atau di bengkok ada tourniquet, ada spuit 3 cc ya. Kemudian ada botol untuk sampel darah. Kemudian ada kasa. Kemudian di sini dapat kita lihat ada kapas untuk mendisinfeksi pada saat kita menyuntik. Kemudian di sini ada obat. Di sini kita anggap sebagai obat heparin, yang dimana berfungsi untuk mengincerkan darah pasien pada saat kita mengambil sampel darah. Dan kemudian di sini ada tentunya untuk mencuci tangan ya, agar tetap bersih. Oke, langsung saja ke tindakannya. Baik, jadi di sini kita akan melakukan tindakan pengambilan darah vena, yang dimana di sini alat dan bahannya sudah kita siapkan. Kemudian kalau begitu langsung saja pada saat kita mengambil pasien kita melakukan salam terapeutik, dan juga kita akan menjelaskan kepada pasien bagaimana tindakan dan juga prosedur serta tujuan yang akan kita lakukan. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke tindakannya. Kita pertama menggunakan kita cuci tangan dulu. Cuci tangan dalam langkah. Kemudian kita menggunakan handscoon, dimana tentunya kita tetap menerapkan prinsip bersih ya. Video. Oke. Jadi pertama kita dekatkan dulu alat di dekat pasien ya. Nah, jadi karena tadi sudah kita meminta persetujuan kepada pasien untuk melakukan tindakan, jadi langsung saja kita melakukan tindakan. Tapi sebelum itu tentunya kita memberitahu dulu pasien. Jadi Pak, pada saat saya melakukan pengambilan darah akan terasa nyeri, cuman akan terasa cepat ya Pak ya. Jadi Bapak bisa tahan dulu. Kalau begitu langsung saja kita melakukan pengambilan darah pada bagian vena pasien, untuk tepatnya di bagian antara lengan siku di sini ya. Tapi sebelum itu kita pasang dulu tourniquet.
Kemudian untuk mencari penanya, untuk mencari pena pada pasien, kita bisa melihat di bagian sininya pada bagian urat yang menonjol. Kemudian ada caranya juga, jika kita tidak menemukan penanya kita bisa menepuk-nepuk ya, atau kita bisa mengoles begini untuk mencari pena pasien. Nah, jika kita sudah mendapatkan penanya, maka kita akan melakukan disinfeksi terlebih dahulu pada bagian area yang akan kita ambil darahnya. Misal pada bagian sini ya, di sini kita akan lakukan disinfeksi 1 kali. Nah, kemudian kita akan membuang kapas yang telah kita lakukan disinfeksi. Kemudian kita mengambil spuit 3 cc. Nah, di sini kita anggap sebagai obat heparin ya, untuk mengencerkan darah. Di sini kita injeksi setengah cc untuk obatnya. Nah, setelah itu telah kita siapkan. Ya, sebelum itu kita tentunya untuk memasangkan perlak ya pada bagian lengan bawah pasien. Permisi ya Pak ya. Oke. Kemudian ini tadi spuit yang sudah berisi obat heparin. Langsung saja kita injeksikan. Kita disinfeksi dulu ya 1 kali. Oke, kemudian kita mengambil, menusuk pada bagian pena dengan jarum posisi di bawah. Nah, jika kita sudah merasa masuk jarumnya, kita bisa melepas turniketnya ya. Oke, kita melepas turniketnya. Setelah itu kita menginspirasi untuk mengambil darahnya. Nah, setelah itu kita siapkan kasa untuk menahan pendarahan. Oke, kemudian kita meminta pasien untuk menahan pada daerah tersebut. Nah, setelah itu kita akan mengisi pada bagian sampel darah tadi. Nah, kemudian kita injeksikan darah masuk ke dalam. Nah, kemudian kita tarik kembali. Kemudian ini sampel darahnya kita simpan baik pada bagian instrumen, bisa kita taruh di sini. Kemudian oke, kita tutup kembali. Kemudian kita rapikan kembali pasien ya. Ini mengambil tourniquet. Kemudian kita juga bisa kembali ini. Kemudian kita kembalikan alat di troli. Oke. Jadi tindakan sudah selesai. Kita berterima kasih kepada pasien atas kerjasamanya. Kemudian kita baik, jadi setelah tindakan pengambilan darah pena tadi, langsung kita lanjut ke tindakan pengambilan darah arteri. Bagaimana sih cara kita mengambil darah pada bagian arteri? Kemudian, jadi di sini dapat kita lihat seperti tadi alatnya. Tapi untuk kali ini kita tidak menggunakan tourniquet lagi ya, karena pengambilannya di arteri ya. Nah, jadi langsung saja kita dekatkan alat ke pasien ya. Kita dekatkan alat ke pasien. Tapi sebelum itu tentunya kita meminta persetujuan ya kepada pasien, serta kita menjelaskan tujuan dan prosedur pengambilan darah arteri ini dan tujuannya apa. Nah, kemudian langsung saja kita ke tindakannya. Terlebih dahulu kita memasangkan perlak pada bagian tangan pasien. Lalu kita berkomunikasikan kepada pasien untuk tetap rileks dan nyaman. Kemudian dekatkan. Jadi untuk pengambilan darah arteri pada pasien itu kita bisa melakukan di 2 tempat. Yaitu pertama bisa kita lakukan di bagian arteri radialis pasien, di bagian sini ya. Kemudian dapat kita lakukan juga di bagian arteri brachialis pasien ya.
Kemudian langsung saja kita pertama mendisinfeksi pada area yang akan kita lakukan penusukan. Jadi kita akan melakukan penusukan di bagian arteri radialis saja ya. Jadi kita disinfeksi terlebih dahulu. Oke, 1 kali. Kemudian kita mengambil obat heparin tentunya untuk mengencerkan darah pasien agar tidak terjadi pembekuan pada saat kita masukkan di sampel darah. Kita mengambil 1 cc juga seperti tadi. Ya. Kemudian kita taruh. Lalu untuk posisinya itu kita bisa melakukan penusukan dengan posisi 90 derajat seperti ini ya, atau bisa juga kita menggunakan posisi seperti ini 45 derajat, tergantung dari kita saja. Jadi sebaiknya kita gunakan 90 derajat ya. Jadi kita lakukan penusukan. Oke. Jika kita merasa sudah mengenai pada bagian arteri pasien, jadi untuk pada bagian arteri itu tanpa kita tarik speednya, itu speednya akan terisi sendiri karena tekanan arteri yang sangat kuat. Nah, jadi di sini jika sudah terisi darah pasien, arteri pasien, kemudian kita bisa mengambilkan kasa untuk mendip pada area yang telah kita tusuk. Kemudian kita tarik, oke. Kemudian kita minta pasien untuk mendip atau menahan pada area di sini, pada area arteri atau pada area yang telah kita suntik. Oke. Nah, setelah sampel darahnya kita dapatkan, kita masukkan kembali seperti tadi di dalam botol sampel darah. Lalu kita injeksikan. Kemudian untuk sampel darahnya tadi kita simpan baik-baik untuk diberikan di bagian laboratorium. Kemudian kita kembali rapikan alat ya. Kalau kita sudah selesai tindakan pengambilan arteri, langsung kita jelaskan kepada pasien kalau tindakan sudah selesai, dan juga pasien bisa kembali beristirahat. Dan jika pasien ingin bertanya, ingin menanyakan sesuatu, itu bisa. Kemudian jika pasien membutuhkan sesuatu, bisa tanyakan kepada perawat. Oke, kalau begitu itu tadi pengambilan darah arteri dan juga pengambilan darah vena pada pasien untuk dibawa ke lab. Oke, kalau begitu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.